Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, rindu untuk berada di hadirat. Rindu untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Rindu untuk selalu bersama-Mu Tuhan. Bawa kami terus masuk Tuhan, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu. Untuk menikmati kehadiran. Untuk menikmati hadir-Mu malam hari ini. Tuhan, satu hal yang kami perlukan di dalam hidup kami Tuhan, yaitu penyertaan. Satu hal yang kami perlukan di dalam hidup kami, yaitu kehadiran. Satu hal yang kami perlukan dalam hidup kami, yaitu hadirat-Mu. Oleh sebab itu kami mohon biarlah kehadiran, hadir-Mu selalu memenuhi kami. Memenuhi setiap kami yang hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan, dan kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Seperti Musa katakan Tuhan, jangan suruh aku pergi membawa bangsa ini ke tanah perjanjian, kalau bukan Engkau yang membimbing aku. Artinya Musa perlu penyertaan-Mu, karena penyertaan-Mu itu sempurna. Demikian juga kami Tuhan, anak-anak, kami perlu penyertaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna. Dan itulah arti dari kehadiran-Mu. Sehingga ketika kami dihadapkan dengan masalah, persoalan, pergumulan, kami percaya ketika penyertaan nyata di dalam hidup kami, kami boleh melaluinya. Karena tanpa tangan-Mu yang penuh dengan kasih, yang selalu menuntun hidup kami tidak mampu berjalan sendiri. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, dan jadikan hidup kami menjadi baru. Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, malam hari ini kami anak-anak-Mu memilih untuk datang kepada-Mu. Malam hari ini kami anak-anak-Mu memilih untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Dan kami memilih untuk berdiri di depan pintu gerbang-Mu Tuhan. Daripada memilih untuk berada di kemah-kemah orang fasik. Kami memilih untuk diam di dalam bait-Mu. Kami memilih untuk satu hari di pelataran. Daripada 1000 tahun, 1000 hari di tempat lain. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kehadiran. Kami mau menikmati hadir-Mu malam hari ini. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dan ketika kami berada di hadirat, kami mau memuji Engkau. Kami mau memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Karena karya-karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Agung dan mulialah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Allah semesta alam. Dan semua ciptaan sujud menyembah padamu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Ini adalah satu anugerah, ini adalah satu kasih karunia. Kalau kami
anak-anak-Mu boleh hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini. Kami rindu untuk datang kepadamu. Dari pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau. Seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Seperti tanah yang kering yang merindukan datangnya hujan. Inilah hati kami Tuhan. Dan kami mau bawa hati kami ini di dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Tuhan, terimalah pujian penyembahan anak-anak-Mu yang sudah dinaikkan malam hari ini. Ambil semuanya Tuhan dan nikmati Tuhan. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan, yang anak-anak-Mu naikkan malam hari ini, itu boleh menjadi persembahan yang terbaik yang boleh kami bawa sebagai latrio di hadapan Raja kami, Yesus Kristus. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi ukupan yang harum semerbak di hadapan-Mu ya Tuhan, yang boleh menyenangkan hati-Mu, yang boleh menyukakan hati-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu, kalau kami boleh menikmati Engkau hadir di tengah-tengah kami, kami boleh menikmati atmosfer surga turut melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari kami berada di hadirat-Mu, dan kami mau menikmati hadirat, kami mau menikmati kasih-Mu yang begitu melimpah, kami mau menikmati kehangatan dekapan, kami mau menikmati kehangatan pelukan-Mu, dan kami percaya Tuhan, di hadirat ada banyak berkat, ada banyak blessing yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Di hadirat-Mu Tuhan ada damai sejahtera, di hadirat-Mu Tuhan ada sukacita, di hadirat-Mu ada kelegaan, di hadirat-Mu ada pemulihan, di hadirat-Mu ada kekuatan baru, ada pengharapan yang baru, di hadirat-Mu ada kesembuhan. Ketika kami lemah Tuhan, ketika kami berbeban berat, Engkau berikan kami kelegaan. Ketika kami sedang terluka, Engkau pulihkan kami Tuhan. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu terjadi atas kami. Ketika kami sedang bergumul di dalam finansial atau masalah ekonomi atau pekerjaan, Tuhan Engkau sediakan semua yang kami perlukan menurut kasih-Mu. Dan kami mendeklarasikan semua ini. Kami mendeklarasi semua ini di dalam pujian dan penyembahan. Dan biarlah itu terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semua ini boleh kami alami di dalam hidup kami. Dan boleh terjadi di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa Tuhan kami semakin hari semakin dekat. Dan lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi Tuhan. Dan kami mau membawa hidup kami untuk melekat kepada-Mu. Kami rindu untuk boleh berlama-lama di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk semakin hari semakin lama berada di hadirat dan menikmati hadirat. Bawa terus kami Tuhan lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi Tuhan. Kami mau menikmati hadirat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Dan kami boleh rasakan itu. Dan kami boleh menikmati itu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati, biarlah kiranya Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu. Menjamah setiap kami yang hadir malam hari ini. Supaya kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu.
ungkapan apa yang menjadi hasil isi hatimu Tuhan melalui pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran daripada firman. Dan kami musrahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Roh Kudus. Ini saat yang Engkau berbicara kepada kami, dan kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran daripada firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Ibu yang siap diberkati malam hari ini, kita sama-sama katakan amin. 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 Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Shalom. yang ada dalam Zoom meeting Shalom malam hari ini. Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya merasakan Roh Kudus malam hari ini sedang menjamah Bapak Ibu. Saya merasakan Roh Kudus malam hari ini sedang melawat setiap Bapak Ibu yang hadir malam hari ini lewat Zoom malam hari ini. Saya merasakan ada satu dorongan untuk menyembah. Saya merasakan ada satu sukacita yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Dan itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam diri Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa penyembahan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan kita sanggup untuk memiliki akses langsung sama Tuhan. Dan waktu kita menyembah Bapak Ibu, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anak. Itulah kuasa penyembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Amin. Kasihnya selalu baru. Dan akan ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan, bagian yang ke-110. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-110. Dan malam hari ini saya masih beri tema I want to see you, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Bapak Ibu siap diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, izinkan saya untuk mereview dengan singkat supaya kita bisa menarik satu garis besar dari renungan tentang I want to see you, Lord.
Bapak Ibu, hari-hari ini saya terus dibawa untuk merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang tema I want to see you, Lord. Kepada satu tema tentang melihat Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Untuk kita terus dipersiapkan menghadapi kegoncangan di hari-hari ke depan sejak sekarang ini. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, seringkali ketika menaikkan doa, dia berkata, Lord, I want to see you, Lord. Tuhan, aku ingin melihatmu, Tuhan. Pertanyaan, apakah mungkin kita, Bapak Ibu, Saudara saya, melihat Tuhan secara fisik? Apa yang dimaksud dengan melihat Tuhan ini, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ketika Musa berbicara dengan realita Tuhan di atas Gunung Sinai, untuk menerima kembali kedua loh batu, dan untuk bersyafaat karena bangsa Israel telah menyembah patung lembu emas, kemudian Musa memohon kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Bapak Ibu, apa yang Musa rindukan di dalam hidupnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, Musa rindu untuk melihat Tuhan. Sehingga Musa berkata, please, show me your glory. Sehingga Musa berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tapi apa jawab Tuhan, Bapak Ibu? Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depan. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kukasihi dan mengasihani kepada yang kukasihani. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu perhatikan, Musa seorang yang dikasihi Tuhan, seorang yang lembut hatinya. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang selembut hatinya Musa di muka bumi ini. Tetapi ketika Musa berkata, please show me your glory, perlihatlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Dan Tuhan pun menjawab Musa. Dikatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Bapak Ibu, apa yang membuat manusia tidak dapat memandang wajah Tuhan? Karena kemuliaannya. Because thy glory. Ya, karena kehadirannya. Karena hadirat Tuhan. Karena hadirnya Tuhan. Itu penuh dengan kemuliaan. Itulah yang membuat manusia tidak dapat memandang wajah Tuhan. Bapak Ibu, satu-satunya orang yang mendapat kasih karunia Tuhan dan Tuhan ini dengan untuk melihat Tuhan, walau hanya dari belakang, adalah Musa. Bapak Ibu, apakah Tuhan menjawab kerinduan Musa untuk memandang Tuhan? Untuk melihat Tuhan? Yes. Tuhan menjawabnya. Dikatakan ada satu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di dalam gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku. Dan engkau akan melihat belakangku. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan Musa. Untuk memandang Tuhan. Untuk melihat Tuhan. To see the Lord. Walaupun Musa hanya melihat bagian belakang Tuhan. Tanpa melihat wajah Tuhan. Bapak Ibu, biarlah Tuhan juga menjawab kerinduan kita. Kerinduan Bapak Ibu, Saudara saya untuk bisa memandang Tuhan. Untuk bisa melihat Tuhan di dalam batin Bapak Ibu. Di alam roh ini. Dan ketika Bapak Ibu terus menghadirkan kehadirannya. Ketika Bapak Ibu terus menghadirkan hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu terus menghadirkan hadirnya. Dan terus berinteraksi dengan realita hadirat. Bapak Ibu terus mengimajinasikan firman-Nya. Bagaimana firman-Nya itu tergenapi di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa di dalam bahasa roh. Sampai Bapak Ibu terima impresi. Sampai Bapak Ibu terima hal yang Bapak Ibu pikirkan itu. Dan kemudian Bapak Ibu deklarasikan itu. Bapak Ibu, secara perlahan namun pasti. Tuhan sedang membawa manusia roh Bapak Ibu untuk mengalami pekerjaan roh. Yang membersihkan hidup Bapak Ibu dari berbagai macam kecemaran.
dari berbagai macam hal-hal yang manusiawi, yang membersihkan batin Bapak Ibu dari hal-hal yang lahiriah, sehingga hidup Bapak Ibu semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin suci, semakin hari hidup Bapak Ibu semakin diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, sehingga Bapak Ibu akan mulai bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu, itulah yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 yang mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tetapi Bapak Ibu, saya mendapati selama sekian waktu lamanya ada banyak orang-orang percaya, ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika menjalani kehidupan rohani mereka menjalaninya tanpa melihat Tuhan. Mereka hanya melihat masalah, mereka hanya melihat tantangan, mereka hanya melihat pergumulan, mereka hanya melihat berbagai macam kegoncangan, mereka hanya melihat berbagai macam ketakutan, mereka hanya melihat berbagai macam kekhawatiran, mereka hanya melihat berbagai macam kecemasan, mereka hanya melihat berbagai macam kegelisahan, mereka hanya melihat berbagai macam fakta lahiriah. Tetapi mereka tidak melihat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan kegentaran memenuhi kehidupannya, memenuhi hidupnya. Manusia menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi gelisah dan gentar. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Ketika Saul dan seluruh bangsa Israel melihat Goliat, saat Goliat muncul, saat Goliat tampil dan menantang orang Israel, dan Goliat berkata, "Give me a man, beri aku orang, so we can fight, sehingga kita bisa bertarung." Dan Goliat menantang orang Israel untuk bertarung satu lawan satu. Nah Bapak Ibu, Goliat ini keturunan raksasa, perawakannya tinggi dan kekar, dan dilengkapi dengan baju zirah dan senjata lengkap. Tapi orang Israel itu kecil-kecil, dan begitu melihat Goliat, maka ketakutan langsung menguasai seluruh tentara Israel. Dari Saul sang raja sampai seluruh tentaranya, mereka semua ketakutan mendengar tantangan dari Goliat ini, mendengar ancaman dari Goliat ini, mendengar intimidasi dari Goliat ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka melihat dengan mata lahiriah mereka. Karena orang-orang Israel melihat dengan mata lahiriah. Nah Bapak Ibu, saya mendapati banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid Yesus, ketika mereka menghadapi hari-hari ini yang semakin sulit, dengan adanya berbagai macam masalah yang berkaitan dan yang ditimbulkan dari sejak adanya virus sampai sekarang, ada banyak dari mereka yang ketakutan ketika mereka melihat masa depan yang sepertinya tidak pasti dan tidak menentu ini. Ketika mereka membaca berbagai macam artikel tentang masa depan yang sepertinya penuh dengan kegoncangan, penuh dengan tantangan, sehingga hatinya menjadi tidak menentu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka melihatnya dengan mata lahiriah mereka. Karena yang mereka lihat adalah tantangan. Karena yang mereka lihat adalah fakta lahiriah yang memang sengaja dibuat oleh si jahat untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, untuk mengintimidasi hidup Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika ada seorang muda yang hidup dengan kuasa roh, seorang anak muda yang bernama Daud, di mana realita perkara surgawi sangat nyata di dalam hidupnya. Alkitab menuliskan roh Tuhan berkuasa atas Daud. Bapak Ibu perhatikan, ketika Daud di medan pertempuran dan dia mendengar seruan dari Goliat yang mengintimidasi orang-orang Israel, respon Daud berbeda. Dia muncul dan ada rasa kemarahan di dalam hatinya. Dan dengan kemarahannya Daud bertanya,
Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu, respon Daud berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud terus dikuasai oleh roh Tuhan. Dan Daud hanya memandang kepada Tuhan. Yang Daud lihat adalah Tuhan yang selalu ada bersamanya. Daud hanya melihat Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini, seberapa banyak dari Bapak Ibu yang masih teromang-ambing oleh berbagai macam ketakutan, oleh berbagai macam kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kegentaran yang ada di sekitar Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau tegaskan, saatnya sudah tiba Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan merasa ketakutan lagi. Bapak Ibu tidak akan merasa kekhawatiran lagi. Bapak Ibu tidak akan merasakan lagi kecemasan. Bapak Ibu tidak akan lagi merasakan kegelisahan. Bapak Ibu tidak akan lagi merasakan kegentaran. Bapak Ibu tidak akan lagi mengalami pergulatan dalam batin Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu akan mengalami ada firman dan roh yang bekerja dengan kuat dalam hidup Bapak Ibu. Dan membawa Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Dan ketika mata hati Bapak Ibu terbuka dan Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu betul-betul akan mengalami keberadaannya yang berkuasa, yang berdaulat atas seluruh semesta, alam semesta ini. Tidak sebanding dengan semua pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tidak sebanding dengan pergulatan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tidak sebanding dengan tantangan yang Bapak Ibu sedang alami saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu. Malam ini saya mau berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah Tuhan membersihkan mata hati Bapak Ibu. Biarlah Tuhan membuka mata hati Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus betul-betul bekerja secara nyata, menolong Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya, hidup Bapak Ibu akan diubahkan. Dan Bapak Ibu akan mengalami berbagai kemenangan. Dan ketika Bapak Ibu mau membayar harga, Bapak Ibu mau mendisiplin diri Bapak Ibu untuk terus merenungkan firman, untuk mengimajinasikan firman, mendoakan firman, memastikan hidup Bapak Ibu dipengaruhi oleh perkara-perkara surgawi. Bapak Ibu akan alami ada banyak pengalaman ilahi dalam hidup Bapak Ibu. Ada berbagai pekerjaan roh dan pekerjaan firman yang membuat Bapak Ibu memiliki mata hati yang terbuka untuk melihat Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, hidup Bapak Ibu akan menjadi semakin kudus dan menjadi semakin suci, dan Bapak Ibu akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dan menjadikan hidup Bapak Ibu penuh dengan kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, melihat Tuhan adalah suatu sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya, oleh setiap orang Kristen, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap murid-murid Yesus. Karena melihat Tuhan memiliki pengertian terhubungnya kehidupan yang berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Melihat Tuhan memiliki pengertian ada terbangunnya suatu kehidupan yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Percaya kepada janji-janjinya dan hanya berharap kepada manifestasi realita kedaulatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dengan kata lain, orang-orang yang percaya melihat Tuhan adalah orang yang percaya memiliki sikap hati yang berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan yang memiliki sikap hati yang selalu percaya kepada janji-janjinya. Dan memiliki sikap hati yang hanya berharap kepada realita kedaulatan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu masih ingat kisah Sadrak Mesak dan Abednego? Saat itu ada sekelompok orang Babel yang memprovokasi raja dan melaporkan bahwa
ada beberapa orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung yang tidak dibuat oleh raja. Dan raja sangat geram dan marah dan menyuruh orang-orang Yahudi tersebut, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego, untuk menghadap raja. Dan raja mengancam Sadrak, Mesah, dan Abednego untuk menyembah patung yang telah dibuat oleh raja tersebut. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar itu kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego? Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Bapak Ibu, itulah ancaman bagi seorang penyembah Tuhan. Bagi orang yang setia menyembah Tuhan. Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, bukankah ini ancaman yang mengerikan dan menakutkan? Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, secara manusiawi mereka menyadari mereka ada dalam kuasa Raja Nebukadnezar yang memaksa mereka untuk menyembah patung buatan raja. Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Apakah hati Bapak Ibu menjadi ciut, menjadi takut, dan akhirnya menyembah ilah lain, atau sesembahan lain, atau patung buatan manusia? Jangan Bapak Ibu. Jangan alihkan penyembahanmu kepada yang lain selain Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Sadrak, Mesah, dan Abednego melihatnya beyond the void. Sadrak, Mesah, dan Abednego melihat semua yang mereka harus hadapi itu melampaui kekuasaan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesah, dan Abednego mempunyai sikap hati yang percaya kepada janji Tuhan. Sadrak, Mesah, dan Abednego mempunyai sikap hati yang hanya berharap kepada realita kedaulatan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya mereka membuat sebuah pernyataan. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak datang menyelamatkan kami, kami akan tetap berfokus kepada Tuhan. Kami tidak akan menyembah patung emas yang raja buat. Bapak Ibu, itulah jawaban yang benar. Jawaban yang penuh dengan iman dan percaya. Itulah jawaban dari para penyembah yang benar. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan kudirikan itu. Wow. Satu statement yang luar biasa Bapak Ibu. Satu jawaban yang membuat Tuhan kagum. Dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan para penyembahnya yang selalu berharap kepadanya. Yang selalu setia menyembahnya. Yang selalu menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya ini adalah kondisi. Ini adalah satu sikap hati. Ini adalah kondisi hidup yang seharusnya Bapak Ibu miliki. Karena ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu akan memiliki keteguhan iman untuk percaya hanya kepada firman-Nya. Inilah yang sangat Bapak Ibu butuhkan hari-hari ini. Karena ke depan Bapak Ibu akan mendapati ada begitu banyak goncangan,
Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa negatif, peristiwa-peristiwa buruk yang akan terjadi. Tetapi kita mau terus berpegang teguh kepada firman-Nya. Dan hidup hanya dari apa yang Tuhan katakan. Sehingga kehidupan iman Bapak Ibu tidak akan menjadi lemah. Sehingga kehidupan iman Bapak Ibu tidak akan menjadi goyah. Dan malam hari ini, aku mau deklarasikan, aku percaya mulai saat ini, ketika Bapak Ibu mulai melihat Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami keteguhan iman dalam hidup Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu akan semakin bertambah-tambah. Iman Bapak Ibu akan semakin bertumbuh, akan semakin bertambah. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh fakta lahiriah, oleh keadaan dan situasi apapun yang sedang terjadi akhir-akhir ini, yang melanda dunia ini. Tetapi Bapak Ibu akan terus mendemonstrasikan kekuatan iman yang mengalahkan dunia dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam Alkitab dituliskan ada seorang laki-laki di tanah Uz yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang itu bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal yang terakhir, Ayub membuat pengakuan, hanya dari orang saja aku mengenal engkau. Bapak Ibu, Ayub mengalami begitu banyak peristiwa yang buruk yang harus dia jalani dalam hidupnya. Seluruh harta miliknya habis dan juga semua anak-anaknya yang dikasihinya mati. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub melalui semua peristiwa yang dialaminya itu Bapak Ibu? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perhatikan, Ayub mengalami berbagai musibah di dalam hidupnya. Dan inilah yang membuat Ayub mulai mengandalkan Tuhan dan melihat Tuhan sebagaimana dia adanya. Dan Alkitab menuliskan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang hanya sampai saat ini mendengar Tuhan hanya dari kata orang. Hanya dari kata pendeta A. Hanya dari kata pendeta B. Dan belum mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu nggak perlu malu untuk mengakuinya. Bapak Ibu, saya pernah mengalami hal ini dalam perjalanan hidup rohani saya. Sampai satu saat saya mengalami perjumpaan sejati dengan Tuhan. Bapak Ibu, bukan hanya saudara dan saya yang mengalami hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi Ayub yang hidupnya saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan yang menjauhi kejahatan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Bapak Ibu, malam hari ini pastikan Bapak Ibu mengalami Tuhan secara pribadi dan bukan kata orang. Amin. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, Ayub harus melewati peristiwa-peristiwa yang sangat tidak enak untuk mulai memandang Tuhan, untuk mulai melihat Tuhan. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, saya mau deklarasikan dalam nama Yesus, biarlah kecenderungan hati Bapak Ibu terus tertuju kepada Tuhan. Dan ketika hati Bapak Ibu terus tertuju kepada Dia, Bapak Ibu tidak akan perlu lagi mengalami rentetan-rentetan peristiwa yang Ayub alami. Bapak Ibu tidak akan perlu lagi mengalami
semua peristiwa-peristiwa dan musibah-musibah yang Ayub alami untuk bisa memandang Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan dan mengenal Dia. Karena di dalam realita hadirat, karena di dalam realita kehadiran, karena di dalam realita hadiratnya Tuhan, dan melalui kuasa firman Tuhan, dengan kuasa firman-Nya dan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan membuka mata hati Bapak Ibu untuk bisa memandang Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan. Oh, rela-rela deh, kurasa kurang malas sadar. Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian. Open the eyes of my heart, Lord. Buka mata hatiku Tuhan. Aku ingin melihat-Mu. Open the eyes of my heart. I want to see you. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
see you. Holy, 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 holy. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. 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 Bapak Ibu, biarlah ketekunan yang Bapak Ibu tunjukkan di hadapan Tuhan dalam mengejar Dia, di dalam membangun kebenaran dalam hidup Bapak Ibu, membuat Roh Kudus bekerja atas Bapak Ibu. Dan Tuhan meresponi kesungguhan hati Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat memandang Tuhan, dapat melihat Tuhan di dalam batin Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini, seberapa banyak Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini? Biarlah Roh Kudus membuka mata hati Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Dan biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Dan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu menuliskan kembali. Melihat Tuhan adalah sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Melihat Tuhan adalah terbangunnya kehidupan yang berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Percaya kepada janji-janjinya dan berharap kepada manifestasi realita kedaulatan kuasanya yang tidak terbatas. Melihat Tuhan menjadikan hidup Bapak Ibu tidak akan pernah bisa tergoncangkan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau katakan sekali lagi, ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, hidup Bapak Ibu tidak akan tergoncangkan. Amin. Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, ketika Raja Negeri Aram sedang berperang melawan Israel, dan setiap Raja Negeri Aram membuat rencana untuk menyerang Israel, semua rencananya seperti terbongkar, seperti ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika mereka berembuk, mereka mendapati, Raja Aram mendapati, ternyata yang membocorkan setiap rencana yang mereka buat untuk menyerbu Israel adalah Nabi Elisa. Dengan kata-kata marifat yang dia terima dari Tuhan, Nabi Elisa mengetahui apa yang menjadi rencana yang mereka buat secara rahasia. Dan Tuhan mengatakannya. Dan Nabi Elisa pun memberitahukannya kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka
tahu dan mengantisipasi setiap serangan dari Raja Aram ini. Bapak Ibu, saya nggak tahu Raja Aram apa yang sedang dan hendak menyerang hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, Raja Aram adalah gambaran dari si iblis. Bapak Ibu, setiap saat iblis mencoba untuk mengganggu Bapak Ibu lewat masalah, lewat tantangan, lewat pergumulan, lewat sakit penyakit, lewat apapun itu. Dan malam hari ini saya mau deklarasikan dalam nama Yesus, roh profetis akan semakin kuat bekerja dalam diri Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan bisa mengetahui, Bapak Ibu akan bisa mengantisipasi adanya celah-celah yang harus ditutup, sehingga setiap rencana si iblis tidak akan pernah berhasil di dalam diri Bapak Ibu. Dan saya mendorong Bapak Ibu untuk terus mengimajinasikan janji Tuhan, berdoa di dalam bahasa roh sampai Bapak Ibu mendapatkan impresi, atau sampai Bapak Ibu mendapatkan apa yang Bapak Ibu pikirkan itu, dan Bapak Ibu mendeklarasikannya dalam pujian dan penyembahan. Dan itulah yang mengasah dimensi profetis Bapak Ibu. Ketika dimensi profetis Bapak Ibu semakin terasa, Bapak Ibu bisa menghancurkan rencana si iblis, rancangan si iblis yang ada di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Raja Aram mengetahui Elisa sedang ada di kota Dotan, Alkitab menceritakan kota Dotan telah dikepung oleh tentara Aram. Dan ketika bujang Elisa pagi-pagi benar bangun dari tidur, dia melihat seluruh kota Dotan telah dikepung oleh tentara Aram. Tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, sehingga bujang Elisa ketakutan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat secara lahiriah yang akan membuat Bapak Ibu sering ketakutan, sering khawatir, sering merasa lemah, sering merasa tidak berdaya? Tapi Elisa, dia tidak melihat yang lahiriah. Dia melihat yang ada di dalam alam roh. Kesadaran akan perkara ilahi sudah sedemikian menguasai batinnya, sehingga hidupnya tidak pernah digoncangkan oleh berbagai fakta lahiriah. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Elisa kepada bujang? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu perhatikan, bujang Elisa hanya melihat yang lahiriah, dan dia mendapati ada tentara Aram yang begitu banyak siap menyerbu kota Dotan. Dan bujang Elisa tahu, kalau itu terjadi, matilah mereka. Tetapi Elisa melihat sesuatu yang lebih dari sekedar dari bujangnya yang bujangnya lihat. Elisa melihat tangan Tuhan yang terus bekerja atas hidupnya. Itu sebabnya Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari semua yang ada bersama dengan orang Aram tersebut. Dan Alkitab menceritakan Elisa mendoakan bujangnya. Bapak Ibu, berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iblis akan terus berusaha membuat mata lahiriahmu terus tertuju kepada perkara-perkara lahiriah, pada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang negatif. Tapi malam hari ini saya berdoa, biarlah mata Bapak Ibu dibukakan oleh Tuhan, dan Bapak Ibu mulai berkata, I see the Lord. Aku melihat Tuhan. Karena ketika mata hati Bapak Ibu dibuka, Bapak Ibu akan mulai memiliki
kesadaran akan perkara-perkara rohani. Dan dari sejak itulah ketakutan akan sirna daripada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan punya jaminan kepastian dalam batin Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memiliki dasar keyakinan yang tak tergoyahkan dalam hidup Bapak Ibu. Dan malam hari ini aku mau deklarasikan, biarlah mata hati Bapak Ibu terbuka. Mata hati Bapak Ibu dibukakan. Mata batin Bapak Ibu terbuka dan melihat Tuhan. Dan apa yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mendapatkannya di dalam kehidupan lahir Bapak Ibu. Oh, akara sekrap Korea dan sanda. Bapak Ibu, malam hari ini sekali lagi saya mau tegaskan buat Bapak Ibu. Setiap Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, biarlah mata hati Bapak Ibu terbuka untuk melihat Tuhan. Ada pekerjaan roh, ada pekerjaan firman yang terus terjadi dalam hidup Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau katakan, cukup sudah, dan jangan lagi Bapak Ibu terus mengamati dan terus memperhatikan apa yang iblis akan lakukan, sehingga Bapak Ibu menjadi takut, Bapak Ibu menjadi khawatir, Bapak Ibu menjadi cemas, menjadi gelisah, dan menjadi gentar. Tapi ini waktunya, ini saatnya. Mata hati Bapak Ibu arahkan hanya kepada Tuhan. Karena ketika mata hati Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu tidak akan lagi merasakan ketakutan. Tidak akan lagi merasakan kekhawatiran. Tidak akan lagi merasakan kecemasan. Tidak akan lagi merasakan kegelisahan. Dan tidak akan lagi merasakan kegentaran dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa. Ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu akan menyadari yang menyertai Bapak Ibu lebih banyak, dan yang menyertai Bapak Ibu lebih berkuasa dari semua yang ada di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, ketika Elisa berdoa, maka Tuhan membukakan mata bujangnya itu untuk dapat melihat kedaulatan Tuhan atas semua musuh-musuhnya. Dan Alkitab mengatakan, maka Tuhan membuka mata bujangmu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa, biarlah Bapak Ibu mengalami ada pengalaman ilahi terjadi. Dan mata hati Bapak Ibu dibukakan. Dan Bapak Ibu melihat ada tangan Tuhan yang terus bekerja atas hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melihat ada tangan Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, tapi Bapak Ibu akan terus merasakan ada tangan Tuhan yang terus memegang Bapak Ibu. Bapak Ibu akan terus melihat ada Tuhan yang terus menyertai Bapak Ibu. Ada penyertaan Tuhan yang terus memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi menjadi takut. Bapak Ibu tidak lagi menjadi khawatir. Bapak Ibu tidak lagi menjadi cemas. Bapak Ibu tidak lagi menjadi gelisah. Bapak Ibu tidak lagi menjadi gentar. Dan tangan Tuhan akan selalu menuntun Bapak Ibu untuk kembali membuat keputusan-keputusan yang benar. Sehingga apapun yang Bapak Ibu sudah putuskan dalam kebenaran, itu akan menghantar Bapak Ibu kembali berjalan di jalan Tuhan. Dan Bapak Ibu akan kembali menikmati kemenangan. Bapak Ibu akan kembali mengalami ada tangan Tuhan dalam kedaulatannya.
bekerja dalam hidup Bapak Ibu, berkuasa menyertai Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini aku mau deklarasikan, sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berjalan sendiri. Sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berfokus untuk melihat pada masalah. Sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berfokus pada pergumulan. Sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berfokus pada tantangan. Dan sudah tiba saatnya Bapak Ibu tidak lagi berfokus pada pencobaan. Tapi ini waktunya, ini saatnya. Mata Bapak Ibu hanya berfokus untuk melihat Tuhan. Dan Bapak Ibu akan alami, ada tangan Tuhan yang akan menyertai Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan alami, Tuhan bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah itu terjadi di dalam nama Yesus. Ada roh yang berkemenangan, yang kembali Bapak Ibu bisa rasakan. Ada roh sorak-sorai, yang Bapak Ibu bisa kembali rasakan. Dan itu terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah malam hari ini pengaruh ilahi akan terus turun atas hidup Bapak Ibu. Kuasa firman terus Bapak Ibu nikmati. Akan terus Bapak Ibu alami. Akan terus Bapak Ibu kobarkan. Dan biarlah itu bekerja membakar hati Bapak Ibu. Dan memastikan mata hati Bapak Ibu terus melihat Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see your height and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Bapak Ibu, alasan ketakutan menguasai hidup Bapak Ibu adalah karena kegagalan Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya, Bapak Ibu tidak akan merasa tantangan yang ada di depan Bapak Ibu itu menjadi terlalu berat. Karena Bapak Ibu akan menyadari bahwa Tuhan lebih dahsyat dari semua tantangan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bukan hanya sekedar percaya, tapi Bapak Ibu tahu pasti, it is beyond the faith. Ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, maka Roh Kudus akan membawa Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, melampaui batasan-batasan iman yang Bapak Ibu miliki. Dan Bapak Ibu akan memiliki sebuah keyakinan yang tidak akan tergoncangkan. Dan itulah yang sedang Roh Kudus bangun saat-saat ini dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika mata hati Bapak Ibu dibukakan dan tertuju untuk melihat Tuhan, Bapak Ibu tidak akan berkata, aku percaya. Tapi Bapak Ibu akan berkata, aku tahu. Aku tahu Engkau dahsyat. Aku tahu Engkau sanggup. Aku tahu Engkau berkuasa. And it is beyond the faith. Dan itu melampaui batasan-batasan iman yang Bapak Ibu miliki. Dan itu melampaui apa yang Bapak Ibu yakini. Biarlah mata hati Bapak Ibu dibukakan oleh Roh Kudus untuk dapat melihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika orang Aram mengepung kota Dotan, Elisa bukan cuma percaya, tapi Elisa tahu Tuhan yang dia sembah itu dahsyat.
Dan ketika orang-orang Aram itu turun untuk mendatangi Elisa, Elisa hanya menaikkan doa yang sangat sederhana. Bukan doa karena ketakutan, bukan doa karena kegentaran, bukan doa karena digerakkan oleh kekhawatiran, tapi doa yang digerakkan oleh apa yang telah diketahuinya tentang Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan manusia. Dan Elisa berdoa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Bapak Ibu, Elisa tahu Tuhan masih menjawabnya. Dan Alkitab menuliskan, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, ketika Bapak Ibu memiliki mata hati yang terbuka untuk melihat Tuhan sebagaimana Dia adanya, Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu akan memiliki otoritas untuk dapat melakukan perkara-perkara besar dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, biarlah malam hari ini Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup Bapak Ibu, menolong Bapak Ibu untuk memiliki mata hati untuk melihat Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mau tegaskan sekali lagi buat Bapak Ibu, bahwa umat yang mengenal Allahnya adalah umat yang memiliki mata hati yang terbuka untuk melihat Dia sebagaimana Dia adanya, sehingga mereka memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Bapak Ibu, ini semua dibuatkan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dari King James Version dikatakan, but the people that do know their God shall be strong and exploits. Dan menurut terjemahan New King James Version dikatakan, carry out great exploit. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu dipanggil untuk melakukan perkara besar. Amin. Saya percaya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak diciptakan untuk melakukan hal yang kecil. Tidak diciptakan untuk melakukan hal yang sederhana. Hanya untuk mengisi waktu saja. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menetapkan Bapak Ibu, Saudara dan saya, hidup di akhir zaman ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Itu sebabnya saya berdoa, biarlah malam hari ini Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Menolong Bapak Ibu untuk membuat mata hati Bapak Ibu terbuka dan melihat Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar dan melakukan perkara-perkara yang besar serta mendemonstrasikan realita kedaulatan kuasanya yang tidak terbatas. Haleluya. Tapi Bapak Ibu, saya melihat ada banyak orang-orang percaya. Ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Tanpa dia sadari, dia gagal melihat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak di antara kita tidak menyadari bahwa dunia di sekitar kita telah ikut mempengaruhi. Dunia di sekitar kita telah ikut mencetak. Dunia di sekitar kita telah ikut mencemari hidup kita. Sehingga pelayannya tidak pernah mendemonstrasikan kedahsyatan, kedaulatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tapi hanya menjadi pengkhotbah yang hebat. Tetapi bukan penyampai firman Tuhan yang berdaulat.
Bapak Ibu, Yesaya mungkin sudah bernubuat sebanyak 5 pasal sebelum dia menyadari kalau selama ini dia telah menjadi nabi yang najis bibirnya. Dan Alkitab menuliskan itu semua. Pada waktu Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci, dan dia mengalami ada interaksi dengan surga, Yesaya langsung tersadar bahwa dia telah menjadi nabi yang najis bibir. Ini Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau sampaikan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu membaca cerita tentang pemerintahan Raja Uzia ini, dalam hidupnya Raja Uzia mungkin mencintai Tuhan, mungkin sangat memperhatikan rumah Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Raja Uzia ini diresponi keliru oleh Nabi Yesaya. Karena firman Tuhan mengatakan, lalu kataku, yaitu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, saya tidak tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, yang hidup sebagaimana Raja Uzia hidup. Seolah-olah mencintai Tuhan. Sepertinya melakukan segala hal untuk Tuhan. Memerhatikan rumah Tuhan. Dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu diresponi keliru oleh Nabi Yesaya. Dikatakan dengan keberadaan Raja Uzia ini, justru Nabi Yesaya hidup dalam kecemaran. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi Raja Uzia dalam hidup Bapak Ibu? Yang menghalangi Bapak Ibu untuk melihat Tuhan? Mungkin kebergantungan Bapak Ibu kepada Mammon. Mungkin tindakan Bapak Ibu yang selama ini hanya bergantung kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Yang menjadi Raja Uzia Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya berdoa. Apapun yang menjadi Raja Uzia di dalam hidup Bapak Ibu, biarlah malam ini mengalami kematian. Biarlah semua ini mati. Dan hidup Bapak Ibu, dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah malam hari ini Roh Kudus bekerja, membuka mata hati Bapak Ibu untuk melihat Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Nah Bapak Ibu, ketika Yesaya melihat Tuhan yang duduk di tahtanya,
dia melihat para serafin terbang dan satu sama lain berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Dan Alkitab menuliskan, Yesaya berseru di hadapan Tuhan, "Celakalah aku binasa. Aku adalah seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Bapak Ibu, mari kita membacanya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai yang kelima. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai kelima mengatakan, ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ayat yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Nah, Bapak Ibu dengar, pergaulan Bapak Ibu dengan banyak orang bisa membuat hidup Bapak Ibu tercemar. Terlebih kalau waktu Bapak Ibu bergaul dengan banyak orang itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, pergaulan Bapak Ibu dengan banyak orang bisa membuat hidup Bapak Ibu tercemar. Terlebih kalau waktu Bapak Ibu bergaul dengan banyak orang itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, malam ini saya mau berdoa. Biarlah mata hati Bapak Ibu dibukakan untuk Bapak Ibu melihat Dia, untuk Bapak Ibu melihat Tuhan. Nah, saya mau berdoa Bapak Ibu, biarlah kerinduan untuk mengejar kehadiran-Nya, kerinduan untuk tinggal dalam hadirat-Nya, terus Tuhan curahkan, terus Tuhan impartasikan. Bapak Ibu, angkat hati Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu, dan malam hari aku mau berdoa di dalam nama Yesus. Roh haus dan lapar akan Tuhan sekali lagi terimpartasi masuk dalam hidup Bapak Ibu. Hati yang haus dan lapar akan kebenaran, hati yang haus dan lapar akan realita kehadiran, hati yang haus dan lapar akan hadirat, hati yang haus dan lapar akan hadirnya Tuhan, hati yang haus dan lapar akan realita Roh-Nya sekali lagi tercurah dalam hidup Bapak Ibu, bekerja kuat dalam batin Bapak Ibu, dan menguasai Bapak Ibu. Holy, 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 I want to see you. Bapak Ibu, biarlah mata hati Bapak Ibu terus terfokus hanya kepada Tuhan, hanya kepada Dia. Karena iblis akan selalu berusaha melakukan distraction. Iblis akan terus berusaha mengganggu. Biarlah mulai dari sejak malam hari ini, mata hati Bapak Ibu hanya tertuju kepada Dia. Karena saya bisa merasa di dalam waktu-waktu yang dekat ini, ketika Bapak Ibu terus berfokus hanya kepadanya, Bapak Ibu semakin mengosongkan diri Bapak Ibu dari keberadaan manusiawi yang ada. Dan saat Bapak Ibu mengosongkan diri Bapak Ibu, Tuhan akan memenuhi hidup Bapak Ibu dengan isi hatinya. Saya percaya Tuhan akan memberikan manat yang baru kepada Bapak Ibu.
Bapak Ibu bukan cuma menjadi biasa-biasa. Kalau Bapak Ibu merasa selama ini hidup Bapak Ibu hanya merasa biasa-biasa saja. Karena Bapak Ibu telah berhasil didistrak oleh si jahat. Sehingga Bapak Ibu menjadi lemah. Bapak Ibu menjadi tidak berdaya. Sehingga Bapak Ibu mempunyai banyak kekurangan. Punya banyak hal yang membuat Bapak Ibu menjadi tidak mampu. Tapi malam hari ini, saya mau deklarasikan, kekuatan baru turun atas Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapati persekutuan Bapak Ibu dengan Tuhan. Sekali lagi akan menjadi sangat membaik. Bapak Ibu akan semakin hidup dalam ketergantungan dan keterhubungan dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu akan alami Roh Kudus akan banyak berbicara. Roh Kudus akan memberi tuntutan. Akan memberi tuntunan. Roh Kudus akan memberi arahan kepada Bapak Ibu. Biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu terjadi atas hidup Bapak Ibu. Semuanya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari dalam perjanjian baru, di dalam konteks perjanjian baru, setiap umat Tuhan atau orang-orang percaya yang melihat Tuhan, mereka selalu dikaitkan dengan berinteraksi dengan kuasa kebangkitan. Surat Efesus pasal 1, surat Filipi pasal 2, dan kitab Wahyu pasal 1 menegaskan, kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan segala kuasa dan nama di atas segala nama, supaya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan baca surat Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapak Ibu, kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan otoritas dan kekuasaan jauh lebih tinggi dari semua pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut. Surat Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 21 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Efesus pasal pertama ayat 18 dan 21 mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang telah ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kepada Yesus oleh Bapa telah diberikan kuasa untuk memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-17 dan 18 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Wahyu pasal pertama ayat 17 dan 18 mengatakan, ketika aku melihat dia, tersungkur aku di depan kakinya, sama seperti orang mati.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat yang ke-18. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan-Mu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat Dia yang bertahta, maka hidup sehari-hari Bapak Ibu yang sedang Bapak Ibu jalani akan sedemikian berotoritas dan penuh dengan kuasa. Sebab Dia memegang hari esok. Dia punya otoritas, Dia punya kuasa atas alam semesta ini, atas segala maut dan kerajaan maut. Dia itu yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu, sudah hamba-Mu sampaikan kepada setiap kami yang hadir malam hari ini. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas. Tuhan, Kau akan menteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau memberikan kepada kami pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan ini, untuk kami bisa melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan sebentar Tuhan kami menyerahkan acara-acara kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Biar akhirnya Tuhan yang akan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berkatakan amin. 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 Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, waktu saya persilakan.